Bab 26 Alasan sebenarnya mengapa tidak bisa berkultivasi. Setelah mengantar Liu Qingqing kembali ke halaman lain, Gu Changge baru saja hendak berbalik dan menuju ke kediamannya di Back Mountain. Namun, dia mendapati seorang lelaki tua berambut putih berdiri di belakangnya. Rongga mata kanannya rusak oleh bekas luka yang mengerikan, yang tengah memperhatikannya dalam diam. "Bagaimana kau bisa kembali?" Menyadari siapa orang itu, dia pun membungkuk sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Tetua ini tak lain adalah kakeknya setelah meninggal dunia, Gu Kuang, namun dia hampir tidak pernah bertemu dengan lelaki itu, jumlahnya tidak lebih dari 5 kali pertemuan dalam 18 tahun, termasuk pertemuan tak disengaja beberapa tahun lalu. Terhadap kerabatnya ini, dia sebenarnya merasakan sedikit kehangatan, bahkan kurang akrab dibandingkan dengan kepala keluarga Guzan. Gu Kuang tidak berbicara tetapi memandang dengan rasa tidak suka ke arah halaman lain sekte dingin surgawi sebelum langsung pergi. Gu Changge berdiri di sana dengan agak canggung. Setelah berjalan agak jauh, Gu Kuang menyadari bahwa Gu Changge tidak mengikutinya dan menoleh ke belakang sambil mengerutkan kening, memberi isyarat agar dia mengikutinya. Baru pada saat itulah Gu Changge tersadar dan diam-diam mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di halaman rumah dalam tempat Gu Changge tinggal semasa kecil, yang aslinya adalah milik orang tuanya. Segala yang ada di halaman itu sama seperti yang diingatnya dulu. Meskipun dia telah bertransmigrasi ke dunia ini, ingatannya sebelum berusia 2 tahun praktis tidak ada, tampaknya karena indera keilahiannya belum berkembang sepenuhnya pada saat itu. Adapun halaman, sejujurnya dia hanya punya kenangan dari umur 3 tahun. Gu Kuang melangkah ke halaman, berhenti di bawah pohon persik, nampak tengah tenggelam dalam pikirannya. Melihat siluet orang tua itu, Gu Changge entah kenapa merasakan gelombang kesedihan. Kerabatnya sendiri, kepala keluarga, sama seperti Guzan, kekuatan besar di alam gerbang surgawi kelas 8 dan bahkan lebih muda beberapa tahun dari kepala keluarga Guzan. Namun melihat kepala keluarga Guzan sekarang, dia tampak seperti pria parubaya, tanpa sehelai rambut putih pun. Dia pernah mendengar dari pamannya yang ketiga, bahwa setelah orang tuanya meninggal, Gu Kuang telah meninggalkan keluarga Gu, ingin membalas dendam atas kematian putranya, tetapi ketika dia kembali setengah tahun kemudian, rambutnya telah memutih. "Silakan duduk." Setelah beberapa saat, Gu Kuang menghela nafas dan beranjak untuk duduk di paviliun di halaman, lalu memberi isyarat kepada Gu Changge untuk bergabung dengannya. Kakek dan cucu, untuk pertama kalinya dalam 18 tahun, duduk bersama. Gu Changge kehilangan kata-kata dan hanya bisa memulai pembicaraan dengan bertanya, "Beberapa tahun terakhir ini, apakah kamu baik-baik saja saat berada di luar?" Petik 2. Gu Kuang tidak menjawab, matanya semakin redup. Tanpa membalaskan dendam putranya, dia tidak dapat menemukan kedamaian. "Apakah kamu pernah menyalahkanku atas sesuatu selama bertahun-tahun ini?" Sambil menatap mata Gu Changge, dia bertanya dengan nada tak berdaya dalam suaranya. "Tentu saja tidak. Selama beberapa tahun terakhir, keluarga Gu memperlakukanku dengan adil. Mereka tidak pernah berhemat dalam pengeluaranku, dan para tetua dalam keluarga merawatku dengan baik. Soal pindah ke Back Mountain, itu permintaan Changge sendiri. Kepala keluarga juga bilang kalau halaman ini akan selalu jadi milikku." Gu Changge menggelengkan kepalanya, dia tidak mengeluh tentang masa lalunya. Sebelumnya, dia tidak bisa berkultivasi, tetapi dia tidak pernah diperlakukan dengan buruk atau menjadi sasaran dalam keluarga Gu, itu sudah lebih dari cukup baginya. Bahkan lebih dari setengah bulan yang lalu, ketika dia yakin Liu Qingqing datang untuk membatalkan pertunangan mereka, seluruh keluarga Gu murka padanya, bersiap untuk berselisih dengan sekte dingin surgawi dan keluarga Liu. "Aku dengar pangeran dari keluarga kerajaan domain utara menginginkanmu mati." Gu Kuang mengangguk pelan dan dengan gerakan sederhana, menyiapkan arai untuk menghalau suara dan pengintaian, lalu bertanya dengan nada agak dingin. "Kemungkinannya besar begitu, tapi belum ada bukti kuat," jawab Gu Changge sambil mengangguk. "Saya mengerti. Dia ditakdirkan untuk tidak kembali ke sekte dingin surgawi." Gu Kuang mendengus dingin saat berbicara. Hal ini membuat Gu Changge agak lengah. Namun sebelum dia dapat secara aktif mengajukan pertanyaan, Gu Kuang kemudian mulai menjelaskan, keluarga kerajaan domain utara telah lama ingin mencaplok Qingzu, dan ini menghadirkan sebuah peluang.
Sang pangeran, tidak lebih dari sekadar kambing hitam yang tidak berguna. Bahkan jika keluarga Gu tidak campur tangan, dia tetap akan mati di Qingzhou, dan semua itu akan menjadi alasan untuk menargetkan keluarga Gu. Mendengar penjelasan ini, Gu Changge mengerutkan alisnya. Dia sendiri tidak pernah merenungkan masalah sedalam itu. Saat pertama kali bertemu Wang Yu, dia hanya memperhatikan ketertarikan Wang Yu terhadap Liu Qingqing, dan berasumsi bahwa niat Wang Yu untuk bertindak melawannya sebagian besar karena alasan ini. Akan tetapi, dia tidak mempertimbangkan lapisan yang lebih dalam, bahwa semua tindakan tersebut disetujui oleh keluarga Kekaisaran Domain Utara, dan Wang Yu tidak lebih dari sekadar kambing hitam yang tidak berharga. Dibandingkan dengan mencaplok Qingzhou dan menaklukkan keluarga Gu, apa gunanya seorang pangeran? Saat pikirannya menjadi jernih, dia tahu apa yang dikatakan Gu Kuang kemungkinan besar benar. Bahkan Wang Yu sendiri mungkin tidak melihat hingga ke lapisan ini, mereka yang terlibat sering kali bingung sementara para pengamat melihat dengan jelas, dan dia, serta dirinya sendiri, keduanya termasuk di antara mereka yang terlibat. Tanpa seseorang yang mengingatkannya, dia tidak akan pernah memikirkan hal-hal ini. Jadi maksudmu adalah, bukan saja Wang Yu tidak boleh disentuh, tetapi keluarga Gu kita juga harus memastikan kepergiannya yang aman dari Qingzhou dan kembalinya dia ke Sekte Dingin Surgawi. Gu Changge bertanya setelah merenung cukup lama, alisnya masih berkerut karena berpikir. Dasar pengecut, Gu Kuang yang mendengar hal ini langsung membanting meja dan hendak memarahinya, namun kemudian dengan terpaksa menahan perkataannya, karena sudah terlalu banyak berhutang pada cucunya. Keluarga kekaisaran memiliki kekuatan besar, tapi keluarga Gu bukanlah lawan yang mudah. Carilah kesempatan untuk mengungkap kelemahan dan memancing Wang Yu keluar dari jangkauan yang dapat dideteksi oleh mereka berdua dari Sekte Dingin Surgawi di alam gerbang surgawi. Aku akan membuatnya menghilang tanpa jejak. Jika keluarga kerajaan wilayah utara benar-benar ingin mempermasalahkannya, keluarga Gu akan mampu mengatasinya. Saat Gu Kuang berbicara, kelopak matanya berkedut sedikit, dan bekas luka di mata kanannya tampak lebih mengerikan. Dipahami, Changge akan menemukan kesempatan untuk membiarkannya meninggalkan keluarga Gu. Gu Changge membungkuk tanda setuju, secara resmi menerima tugas itu seolah-olah itu adalah misi keluarga. Tetapi hal ini malah membuat Gu Kuang merasa lebih melankolis. Jarak yang memisahkan antara sang kakek dan cucu, sebagian besar adalah ulahnya sendiri, lagi pula selama ini ia memang sengaja menghindari pertemuan dengan cucunya. Selain itu, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Pria dari keluarga Liu itu terluka parah saat itu, dan anak dalam kandungannya tidak dapat diselamatkan. Pada akhirnya, ayahmu lah yang memutuskan untuk menggunakan bloodline origin milikmu, yang saat itu belum lahir, untuk menghidupkan kembali anak itu dan membuatnya hidup. Jadi, bakat kultivasi gadis dari keluarga Liu itu seharusnya menjadi milikmu. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh gadis dari keluarga Liu, dan jika suatu hari dia mengkhianatimu, kamu dapat mengungkapkan masalah ini. Utang yang dia miliki padamu dari keluarga Liu benar-benar tidak dapat ditebus. Gu Kuang ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan rahasia masa lalu kepadanya. Apa yang telah terjadi di tahun-tahun itu, dia telah menentang keras, bahkan berniat untuk secara paksa mempertahankan putranya di dalam keluarga Gu, tetapi Gu Zan telah menundanya, membiarkan pasangan itu pergi, yang mengakibatkan Gu Changge ditinggalkan dengan tulang akar yang hancur total. Ini merupakan rasa sakit yang amat dalam di hatinya. Semenjak itu, dia tidak pernah bisa bersepakat dengan Gu Zan, sang kepala keluarga, dan tidak ingin lagi tinggal di keluarga Gu, tetapi dia juga mengerti bahwa putranya pasti telah secara proaktif meminta bantuan kepala keluarga untuk menghentikannya, dan dia tidak bisa menyalahkan Gu Zan. Gu Changge membuka mulutnya, terkejut mendengar berita itu. Dia selalu mengira hal itu disebabkan oleh masalahnya sendiri, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kebenarannya akan begitu mengejutkan. Orang tuanya sendiri telah mengorbankan tulang akar anak mereka demi anak yang belum lahir dari saudara kandung sumpahnya. Bab 27 Teratai salju berusia 10.000 tahun, mengungkap kebenaran. Berita ini mungkin baik atau buruk, tapi kamu berhak tahu segalanya. Gu Zan hanya dibujuk oleh Jianer untuk menghentikanku saat itu, dia bahkan tidak tahu alasan di balik semua ini. Sekarang,
Di dunia ini, satu-satunya orang lain yang mengetahui rahasia ini selain kamu dan aku adalah anggota keluarga Liu. Melihat dia terdiam, Gu Kuang menggelengkan kepalanya sambil mendesah dan ikut terdiam. Jadi begitulah. Kalau begitu, mari kita rahasiakan ini. Gu Changge menghela napas, tampak sangat tenang. Kalau saja dia mengetahui berita ini sebulan yang lalu, dia mungkin akan sangat sedih. Namun sekarang, dia bisa menerimanya dengan tenang. Dia tidak menghakimi masa lalu, lagi pula, di satu sisi adalah pengorbanan Ruth Bond putranya sendiri, dan di sisi lain adalah kehidupan seorang saudara angkat. Pasti tidak mudah bagi orang tuanya untuk membuat keputusan itu. Kami adalah orang-orang yang telah berbuat salah padamu. Selama beberapa hari ini, aku akan mengawasi keadaanmu. Begitu kau meninggalkan keluarga Gu, aku akan mengikutimu secara diam-diam. Jika pangeran itu punya niat jahat, saat itulah dia akan mati. Ini juga hadiah pernikahan yang sudah aku persiapkan untukmu. Kembalilah sekarang. Gu Kuang menundukkan pandangannya, meletakkan kotak giok di atas meja di depannya, lalu bangkit dan berjalan menuju rumah di halaman kecil itu. Pada saat yang sama, ia mengangkat tangannya dan melarutkan area isolasi yang telah ia siapkan. Changge pamit. Gu Changge mengambil kotak giok itu, tetapi tidak terburu-buru membukanya. Ia membungkuk ke arah sosok berambut putih itu, lalu meninggalkan halaman, menutup gerbang di belakangnya. Baru setelah dia pergi, Gu Kuang muncul dari ruangan, berdiri dan melihat ke arah pintu halaman. Ah, anak yang baik, sayang sekali kamu tidak bisa melihatnya. Tapi selama aku di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Seolah-olah langit telah membuka mata mereka, sehingga anak itu bisa menerima keberuntungan besar. Sekarang dia bisa berkultivasi lagi. Anda juga pasti senang mengetahui hal ini, saya kira. Saya tidak berencana untuk kembali ke keluarga Gu, tetapi saya tidak bisa membiarkan anak itu menikah tanpa kehadiran orang tua yang tepat. Anak tertua dan ketiga agak tidak cukup. Gu Kuang dengan lembut menyentuh pohon persik di halaman, berbicara pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan kenangan. Sementara itu, setelah Gu Changge kembali ke kediamannya sendiri, dia sudah sepenuhnya pulih. Dia tidak berencana untuk memberitahu Liu Qingqing tentang kejadian masa lalu. Sebenarnya, Liu Qingqing telah menikmati peremajaan tulang akarnya, dan sekarang, karena manfaat bersama dari sistem tersebut, dia telah mendapatkan kembali tulang akarnya sendiri tanpa efek samping apapun. Mengenai waktu kultivasi yang terbuang sia-sia selama bertahun-tahun, itu tidak menjadi masalah, dia yakin dapat menebusnya. Wang Yu harus mencari kesempatan untuk memancing keluarga Gu. Saya tadinya bermaksud menyelesaikannya sendiri, tetapi sekarang, tampaknya kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Mengenang percakapan sebelumnya, Gu Changge merasa agak melankolis. Dia pikir dia masih perlu bertahan sedikit lebih lama sebelum menyelesaikan masalah ini. Sekarang tampaknya, mungkin bukan lagi tanggung jawabnya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Setelah memikirkannya, dia mengalihkan pandangannya ke arah kotak giok. Dia membuka kotak giok dengan hati-hati, dan di dalamnya, ada teratai salju yang memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Bahkan saat kotak itu dibuka, embun beku mulai terbentuk di meja batunya. Dia hanya melirik sekilas sebelum segera menutup kembali kotak itu. Sebuah panel sistem muncul di depan matanya. Teratai salju berusia 10.000 tahun. Kualitas, kelas atas. Memperbaikinya akan memungkinkan energi spiritual dipenuhi dengan sedikit hukum dingin. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan material surgawi dan harta duniawi yang sejati, dia tidak menduga sistem itu memiliki fungsi identifikasi. Namun, hal ini juga menyelamatkannya dari banyak kesulitan, karena fungsi ini, meskipun tidak terlalu kuat, kemungkinan besar dapat membantunya menemukan banyak harta karun yang terabaikan di masa mendatang. Terikat pada hukum, nilai benda ini jauh melebihi pil pembentuk jiwa. Gu Changge merasa agak terkejut, karena meskipun hanya bisa memberikan sedikit hukum pada energi spiritual, itu sudah jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan ramuan tingkat surgawi. Namun untuk harta karun ini, dia juga tidak punya rencana untuk memurnikannya secara pribadi. Barang ini terlalu berharga, bahkan tidak bisa disimpan dalam cincin luar angkasa, hanya bisa disimpan dalam kotak giok. Namun hal itu tidak menjadi kesulitan baginya, sejak terobosannya ke alam pengendali langit,
ruang sistemnya telah meluas 10 kali lipat, kini menjadi 10 meter kubik penuh. Dan dia telah melakukan percobaan setengah bulan yang lalu, menemukan bahwa selain makhluk hidup, semuanya dapat disimpan di dalam ruang sistem. Begitu masuk ke dalam, waktu seolah berhenti, tanaman tidak akan layu, dan daging tidak akan membusuk. Sesuai dugaan, kotak giok berhasil ditempatkan di ruang sistem. Setelah melakukan semua ini, dia duduk di halaman dan memulai kultivasinya. Di tempat lain, setelah menyelesaikan pengaturan pernikahan dengan keluarga Gu, Zhao Ling tidak membiarkan mereka mengatur akomodasi untuknya. Sebaliknya, dia mengirim dirinya langsung ke pos terdepan Sekte Dingin Surgawi. Karena putrinya telah bergabung dengan Sekte Dingin Surgawi, mereka mungkin tidak akan bertemu dalam waktu yang lama. Dengan kesempatan langka ini, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Hatinya sakit untuk anak saudara Gu, memang benar, tapi dia juga sama-sama menyayangi putrinya sendiri. Setelah mengetahui bahwa ini adalah ibu Liu Qingqing, orang-orang dari Sekte Dingin Surgawi segera membawanya ke kamar Liu Qingqing. Ketika mendengar kedatangan ibunya, Liu Qingqing menghentikan kultivasinya dan mempersilakannya masuk ke dalam ruangan. Setelah menutup pintu, ia memasang arai isolasi, tidak ingin orang lain mengganggu pertemuannya kembali dengan ibunya. "Ibu, mungkinkah ibu bertindak terlalu jauh hari ini?" Duduk di tempat tidur, Liu Qingqing akhirnya memiliki kesempatan untuk menyuarakan masalah di hatinya. "Apakah menurutmu ibu bias?" Zhao Ling memegang tangan putrinya, matanya penuh dengan penyesalan, tetapi tidak tertuju pada putrinya, pikirannya malah tertuju pada anak saudara Gu. Setelah berinteraksi dengannya beberapa hari ini, dia memang luar biasa, dan kehadirannya menenangkan. Tapi ibu, kau bertindak terlalu jauh hari ini. Dan barang-barang ini, adalah barang-barang yang telah kamu tabung selama lebih dari 1 dekade, namun bahkan saat itu kamu tidak pernah mengeluarkannya untuk aku tukarkan dengan pil pembentuk jiwa, tapi hari ini. Liu Qingqing merasa agak sedih, dia tidak bisa mengerti. Di mata orang luar, dia adalah dewi yang dingin dan agung, tetapi di hadapan ibunya, dia hanyalah gadis biasa. Tidak terlalu jauh sama sekali. "Qingqing, kamu tidak tahu apa yang telah dia korbankan. Utang yang tidak akan pernah bisa dibayar lunas." Saat Zhao Ling berbicara, matanya mulai memerah, pikiran tentang saudara Gu dan istrinya yang menentang pertentangan dan menggunakan anak yang belum lahir untuk menyelamatkan Liu Qingqing membuatnya dipenuhi rasa bersalah yang tak berkesudahan. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat itu, Liu Qingqing juga merasakan ada sesuatu yang salah. Tentunya, jika itu hanya karena ikatan persaudaraan yang dijalin antara orang tua mereka bertahun-tahun yang lalu, bantuan apapun yang diberikan tidak akan begitu besar, bukan? Anda dapat diberi tahu tentang hal itu sekarang. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak pernah memberitahu Changge tentang hal itu. Ibu khawatir jika dia tahu, di antara kalian berdua, hal-hal mungkin. Zhao Ling menatap putrinya cukup lama, ia merasa perlu mengungkapkan seluruh kebenaran, setidaknya agar putrinya tahu bahwa putra saudara Gu bukanlah sampah yang dibicarakan orang-orang. Ia seharusnya menjadi seorang jenius, dan semua itu karena dirinya dan Qingqing, ia telah menanggung terlalu banyak beban. Namun dia takut jika Changge tahu, dia mungkin tidak menerimanya, bahkan dia mungkin menolak menikahi Qingqing, yang mengakibatkan permusuhan. Bagaimanapun juga, mencuri tulang akar adalah keluhan yang besarnya tak terduga. "Tolong beritahu aku." Liu Qingqing terdiam sejenak, memperhatikan keseriusan di wajah ibunya, dia hanya bisa mengangguk setuju. Saat ibunya menceritakan kejadian masa lalu, wajah Liu Qingqing tidak bisa lagi tetap tenang. Bab 28, Keterikatan, Penerbangan Tahap Tengah. Berdasarkan penuturan ibunya, ekspresi Liu Qingqing tampak rumit. Dia tidak mengetahui semua ini sebelumnya, yang diingatnya hanyalah bahwa sebagai seorang anak dia mempunyai perasaan khusus terhadap Gu Changge, suatu kedekatan. Ibunya dan ayahnya sering membawanya ke keluarga Gu ketika dia masih kecil, dan dia akan bermain di belakang Gu Changge. Bahkan kali ini, ketika datang ke keluarga Gu, meskipun sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, dia masih merasakan kedekatan yang istimewa dengan Gu Changge. Sekalipun kata-katanya sama, pujiannya sama, datang dari orang lain dia tidak merasakan apa-apa, tapi saat Gu Changge memujinya, dia akan sangat senang. Semua ini, tampaknya, bukan hanya karena tindakan Gu Changge yang membuatnya merasa nyaman,
tetapi juga karena dia telah menyerap tulang akarnya saat itu. Apakah dia tahu tentang ini? Siapa lagi yang tahu tentang ini? Liu Qingqing terdiam lama sebelum bertanya dengan gemetar. Dalam ingatannya, dia masih bisa melihat wajah orang tua Gu Changge yang selalu tersenyum dan baik hati padanya, meskipun karena dialah anak mereka kehilangan kesempatan untuk berkultivasi. Dia tidak berani membayangkan betapa besar tekad mereka dalam mengambil keputusan ini. Tak heran ibunya lebih menyayangi Gu Changge daripada dirinya sendiri, dan kini setelah mengetahui kebenarannya, ia sendiri merasakan sedikit sakit hati. Dia menderita penghinaan karena dia, dan bahkan akar penyebab ketidakmampuannya berkultivasi juga karena dia. Dia mungkin tidak tahu, orang-orang yang mengetahui masalah ini saat itu, sekarang selain ibuku, mungkin hanya paman Gu yang tersisa. Tapi beberapa tahun terakhir ini, dia tampaknya jarang kembali ke keluarga Gu, juga karena masalah masa lalu. Dia seharusnya tidak memberi tahu Changge tentang hal ini. Zhao Ling menggelengkan kepalanya, dia juga khawatir tentang masalah ini, terutama setelah mendengar bahwa Gu Kuang telah kembali ke keluarga Gu. Dia berencana untuk mengunjunginya besok dan berharap dapat meyakinkannya untuk tidak mengungkapkan rahasia ini kepada Gu Changge. Meskipun ini mungkin agak tidak adil bagi anak Changge, Zhao Ling merasa dalam hatinya bahwa jika Qingqing bisa menikah dengannya, di masa depan, setidaknya dia bisa melindunginya, dan itu tidak akan menjadi hal buruk baginya. Tapi, haruskah kita tidak memberitahunya? Liu Qingqing tampak tertekan, merasa agak lega karena Gu Changge tidak mengetahui rahasia ini, tetapi itu hanya membuat dilemmanya semakin besar. Setiap kali dia berinteraksi dengan Gu Changge sekarang, dia bersikap sangat santai, meskipun Gu Changge selalu suka menggodanya, dia tidak keberatan. Meski kebersamaan mereka hanya sebentar, sosoknya sudah terukir di hatinya. Jika dia tahu, dia mungkin akan merasa sulit menerimanya. Mengambil tulang akar seseorang sama saja dengan membunuh orang tua sendiri, menyebutnya permusuhan hidup dan mati bukanlah suatu hal yang berlebihan. Mulai sekarang, ingatlah untuk bersikap baik padanya, dia sudah terlalu banyak menderita. Zhao Ling mendesah, tangannya mengusap lembut rambut panjang putrinya dengan rasa iba. Sepanjang percakapan tentang masalah keluarga rutin, Liu Qingqing sangat sibuk, akhirnya memutuskan untuk berlatih kultivasi sepanjang malam untuk menenangkan hatinya. Zhao Ling yang mengetahui sifat putrinya dengan baik, memperhatikan putrinya yang sedang berkultivasi, dengan penuh perhatian. Dia agak menyesal apakah dia harus menyembunyikan kata-kata ini dari putrinya. Tetapi jika dia tidak menceritakan semua ini, siapakah yang akan tahu tentang pengorbanan yang telah dilakukan anak Changge? Sama halnya dengan semua orang di Sekte Dingin Surgawi, yang mengira bahwa Changge mencapai kedudukan di atas dirinya dengan bersama Qingqing, bagaimana mereka bisa tahu, nyawa Qingqing telah ditukar dengan tulang akar anak itu. Keesokan paginya, Gu Changge perlahan mengakhiri malam kultivasinya. Meskipun ia dapat mengklaim hasil kultivasi pasangan Taoisnya, yang jauh lebih cepat daripada kultivasinya sendiri, ia bukanlah orang yang malas. Jika wilayahnya tumbuh terlalu dekat dengan Liu Qingqing, kecepatan terobosannya akan melambat. Tentu saja, tidak ada kekurangan solusi. Mengikat banyak pasangan Taois dapat menggandakan kecepatan, tetapi dia bukan orang yang bertindak gegabah. Dia tidak akan begitu saja mengonfirmasi hubungan pasangan Taois dengan siapapun sampai dia menemukan wanita yang tepat. Namun, selama berkultivasi, ia merasa luar biasa nyaman, jauh lebih rileks daripada saat tidur. Setelah semalam bermeditasi, segar jasmani dan rohani, ia dikembalikan ke kondisi terbaiknya. Klaim hasil kultivasi pasangan Taois tadi malam, Liu Qingqing. Dia dengan terampil membuka panel dan sekali lagi menerima hasil pencapaian kultivasi Liu Qingqing dari malam sebelumnya. Perasaan yang akrab itu menyebar dari dalam tubuhnya. Meskipun ia ingin menggunakan indera keilahiannya untuk menyelidiki sumber kekuatan spiritual yang baru lahir, ia tidak menemukan apapun. Dia hanya membiarkan aliran energi spiritual yang tak ada habisnya itu secara otomatis memberi nutrisi pada meridian di seluruh tubuhnya. Dengan perluasan dan penguatan berkelanjutan pada meridiannya, dia samar-samar dapat merasakan sebagian kecil energi spiritual di dalamnya mulai mencair. Pada saat ini, setelah lebih dari setengah bulan, alamnya akhirnya berhasil menembus tahap tengah alam pengendali langit.
Meskipun kecepatan ini mungkin tidak memuaskannya. Jika orang lain tahu tentang itu, mereka mungkin akan memperlakukannya sebagai monster. Orang-orang seperti Guzan dan tetua Sekte Dingin Surgawi tidak akan percaya bahwa dia mampu mencapai ini sendirian dan yakin bahwa leluhur dari keluarga Gu pasti secara diam-diam mentransfer kekuatan kepadanya. Dengan pikirannya, panel yang dikenalnya itu muncul di depan matanya. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 102. Pemahaman, 88. Teknik kultivasi, teknik langit mistik tingkat bumi kelas menengah. Alam pengendali langit tahap tengah. Keterampilan ilahi, 9 pedang Ling Feng kualitas terbaik tingkat kegelapan sukses kecil, langkah penyembunyian bayangan, tingkat bumi tingkat rendah sukses kecil, jari dingin surgawi tingkat bumi tingkat menengah pemula. Pada saat ini, melihat panelnya sendiri, Gu Changge tidak dapat menahan senyum puasnya. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, tulang akar dan pemahamannya masih dalam angka 1 digit, tetapi sekarang tulang akarnya telah menembus angka 100. Kerajaannya, yang dimulai dari seorang manusia biasa, telah dengan paksa menerobos 2 alam besar, mencapai tahap tengah alam pengendali langit saat ini. Di antara rekan-rekan keluarga Gu yang masih hadir, dia dianggap di atas rata-rata. Lagi pula, di seluruh keluarga Gu, di antara generasinya, mereka yang berada di alam laut Qi jumlahnya kurang dari jumlah jari di satu tangan. Kalau dia bertemu lagi dengan murid Sekte Dingin Surgawi seperti Liu Xin dari alam pengendali langit, dia bahkan yakin bahwa, seperti terakhir kali melawan murid alam kondensasi Qi, dia bisa langsung menekan mereka. Mengatakan dia tak terkalahkan di alam yang sama bukanlah suatu lebihan sama sekali, dengan keterampilan ilahiyahnya, yang mana satu pun tidak mungkin bisa dikuasai oleh seseorang di alam pengendali langit. Namun, hanya berada di alam pengendali langit, dia belum begitu puas. Dilihat dari kecepatannya saat ini, asalkan Liu Qingqing terus berkultivasi normal setiap hari, paling lama dalam sebulan lagi, dia akan punya kesempatan untuk mencapai ambang alam laut Qi. Jika dia memberikan Liu Qingqing teratai salju berusia 10.000 tahun dan pil pencerahan mendadak miliknya agar berhasil disempurnakan, mungkin waktu ini pun dapat dipersingkat menjadi 1 bulan. Kultivasi, begitulah adanya. Sekarang keluarga Gu tidak benar-benar memiliki masalah eksternal, bahkan jika keluarga kerajaan domain utara ingin mencaplok Qingzu, mereka harus merencanakannya secara perlahan. Jika hari itu benar-benar tiba, siapa tahu, aku mungkin sudah menjadi seorang kultivator agung alam gerbang surgawi. Gu Changge mengusap dagunya sambil bergumam penuh percaya diri. Setelah merenung sejenak, dia meninggalkan halaman dan menuju ke gunung belakang, berencana untuk membiasakan diri dengan terobosan kekuatan terkini dan menguasainya secara menyeluruh. Sementara itu, di halaman lain Sekte Dingin Surgawi, Zhao Ling menghabiskan malam dengan terjaga, disibukkan dengan gagasan mengunjungi Gu Kuang untuk membahas apakah mungkin untuk merahasiakan masa lalu dari Gu Changge. Setelah putrinya selesai berkultivasi, dia meninggalkan pesan sederhana dan langsung pergi. Haruskah aku merahasiakan ini darinya? Apakah ini adil untuknya? Setelah ibunya pergi, Liu Qingqing terjebak dalam dilema, dia tidak ingin menipu Gu Changge, tetapi dia juga takut kalau Gu Changge akan berbalik melawannya jika tahu, seperti yang dikhawatirkan ibunya. Setelah berjuang keras, dia membuat pilihannya sendiri, meninggalkan halaman, dan berangkat untuk mencari Gu Changge. Bab 29 Dia tahu segalanya. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Liu Qingqing masih berjalan keluar ruangan. Menghadapi salam dari para pengikut Sekte Dingin Surgawi, dia hanya mengangguk acuh tak acuh sebagai jawaban. Ketika meninggalkan halaman, dia lalu ingat kalau dia belum pernah ke gunung belakang keluarga Gu dan karenanya, tidak tahu jalannya. Beruntungnya, pada saat itu, salah satu murid keluarga Gu lewat, jadi dia berpikir untuk mendekat dan menanyakan arah. Sebelum dia bisa berbicara, murid keluarga Gu itu memanggilnya dengan ekspresi terkejut dan gembira, "Bukankah kamu tunangan sepupu Changge?" Liu Qingqing mengangguk dengan bodoh. "Memang benar begitu. Kupikir juga begitu, seperti peri. Aku belum pernah melihatmu di keluarga Gu sebelumnya, jadi kau pasti kakak iparku." Changming sudah melihat kakak ipar, hehe. Saya tidak tahu apakah adik ipar butuh bantuan, berikan saja perintah. Hubungan saya dengan sepupu saya baik, dan saya pernah membantunya memindahkan perabotan.
Secara kebetulan, murid keluarga Gu ini tidak lain adalah putra paman Changge, Gu Changming. Dia baru saja berbicara dengan Changge beberapa hari sebelumnya. Itu bukan masalah besar. Saya hanya ingin mengunjunginya di Back Mountain Courtyard, bisakah Anda mengantar saya ke sana? Awalnya, dia merasa agak malu mendengar panggilan kakak ipar terus-menerus, tetapi sekarang, ketika berpikir untuk mengungkapkan rahasianya, hatinya menegang karena gugup. Jadi begitulah. Saya tidak sibuk sekarang, saya akan mengantarmu ke sana. Ah, aku benar-benar iri pada sepupuku, kakak ipar memang secantik yang dikatakan rumor, seperti peri. Gu Changming memiliki lidah yang manis, terus-menerus memanggilnya kakak ipar dan tak henti-hentinya memuji dalam ucapannya. Liu Qingqing tidak dapat menolak tawaran baiknya, jadi dia hanya mengikutinya menuju gunung belakang. Dalam perjalanan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang situasi Changge di keluarga Gu selama bertahun-tahun. Atas hal ini, Changming tentu saja memberikan keterangan yang jujur, bahkan menambahkan beberapa pandangannya sendiri, dengan mengatakan betapa sulitnya bagi sepupu Changge, tinggal sendirian di gunung belakang dan bahkan tidak mempekerjakan pembantu untuk melayaninya. Semakin banyak dia mendengar, semakin sakit hatinya. Jika bukan karena dia, mungkin dia akan menjadi bakat surgawi yang dijunjung tinggi oleh semua orang di keluarga Gu. Mengapa harus menanggung kehinaan tinggal di Back Mountain, sambil berusaha menghindari menarik perhatian pada dirinya sendiri? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia tidak dapat menyembunyikan rahasia itu darinya. Tak lama kemudian, mereka telah sampai di gunung belakang keluarga Gu. Dari kejauhan, Changming menunjuk ke halaman kecil yang sepi dan berkata, "Lihat, kakak ipar, di sanalah halaman sepupuku." Berdiri di depan gerbang halaman, Liu Qingqing mengerutkan bibirnya dan tidak berani mengetuk pintu, tangannya mencengkeram erat keliman pakaiannya. Changming tidak memperhatikan detail ini dan langsung memanggil, "Sepupu, apakah kamu di sana?" Keduanya tidak perlu menunggu lama, tak lama kemudian, Changge membuka pintu dan sangat terkejut melihat kedatangan tamu. Mengapa Liu Qingqing sampai menemukan dirinya di gunung belakang? Hehe, aku baru saja bertemu dengan kakak ipar, dan karena dia mencarimu, aku membawanya ke sini. Kuharap aku tidak mengganggu tidurmu, sepupu. Gu Changming menggaruk kepalanya dan tertawa 2 kali saat bertanya. Tidak sama sekali, aku baru saja selesai berkultivasi. Changge menjawab dengan menggelengkan kepala pelan dan tertawa kecil. Sepupu, kamu tampaknya juga bekerja sangat keras. Selama kamu terus berusaha, aku yakin kamu pasti akan mencapai hal-hal hebat. Itu, bolehkah aku bertanya, di alam mana kamu sekarang, sepupu? Kalau tidak nyaman, lupakan saja apa yang aku minta. Dia masih ingat situasi sepupunya saat dia berada di alam kondensasi Qi, hanya mendengar rumor bahwa sepupunya tampaknya telah mengalahkan 5 kultivator alam kondensasi Qi dari Sekte Dingin Surgawi, tetapi dia tidak tahu alam yang mana. Setelah bertanya, dia agak menyesalinya, takut hal itu mungkin akan melukai harga diri sepupunya. Tidak ada yang merepotkan, aku baru saja berhasil menembus tahap tengah alam pengendali langit pagi ini, kata Changge sambil tersenyum tipis. Oh, tidak apa-apa, meskipun kemajuanku lambat, yang penting aku terus berusaha, pada akhirnya. Sepupu, kurasa otakku mengalami korsleting sesaat. Kamu bilang kamu berada di alam mana? Gu Changming sudah melontarkan kata-kata penghiburannya, tetapi kemudian dia langsung tercengang. Apa yang dikatakan Kasin saat ini adalah tahap tengahnya. Tahap tengah alam pengendali langit. Gu Changge mengangkat bahunya, melihat pihak lain menatap dengan mata terbelalak dan mulut menganga, dia bahkan lebih meyakinkannya dengan sedikit melayang sekitar 10 kaki dari tanah untuk membuktikannya. Sepupu, kakak ipar, kalian berdua ngobrol saja. Tiba-tiba aku merasa badanku tidak enak badan, jadi aku pulang dulu. Gu Changming tercengang ketika sepupunya melayang, dan setelah sistem mengalami crash sebentar, dia meninggalkan tempat itu sambil mengucapkan kata-kata itu dan berbalik untuk pergi. Sambil menundukkan kepala, dia berjalan pergi, sesekali menamparkan wajahnya sendiri. Bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini mimpi? Tidak, itu sedikit menyakitkan, tahap tengah alam pengendali langit, bagaimana bisa menjadi tahap tengah alam pengendali langit, mengapa tepatnya? Gu Changge, melihatnya pergi, tampak tak berdaya.
Dia sebenarnya memiliki hubungan yang baik dengan sepupunya yang lebih muda ini, dan dia tidak pernah punya niat untuk menyembunyikan kerajaannya. Membawa cincin luar angkasa hanya sebagai tindakan pencegahan terhadap orang luar. Selamat, kata Liu Qingqing gugup saat tatapan mata yang lain tertuju padanya. Masuk untuk ngobrol. Gu Changge, yang tidak tahu mengapa dia ada di sini, hanya minggir dengan riang untuk mengundangnya masuk. Dia tidak berniat memberi tahu Liu Qingqing rahasia yang diketahuinya dari kakeknya kemarin. Dia tidak ingin Liu Qingqing menanggung terlalu banyak beban mental. Lagi pula, kehidupannya saat ini cukup baik, kehidupan wanita itu juga baik, dan mereka akan segera menikah, jadi untuk apa menambah kekhawatiran yang tidak perlu. Liu Qingqing mengikutinya ke halaman, agak linglung dan bahkan tidak yakin apa yang harus dilakukan, sampai dia memanggilnya beberapa kali, dan baru saat itulah dia sadar dan duduk di bangku batu. Ada apa? Sampai istriku harus datang sendiri. Kangen suamimu, goda Gu Changge seperti biasa. Namun Liu Qingqing menundukkan kepalanya lebih dalam lagi, menggigit bibirnya, tangan pucatnya di lututnya mengepal hingga mulai memutih. Ada apa? Apakah ada yang menindasmu? Apakah orang-orang dari sekte dingin surgawi mengatakan sesuatu? Gu Changge merasakan ada sesuatu yang tidak beres, mengernyit sedikit. Ibu saya menceritakan sebuah rahasia tentang kita kemarin. Bahkan itu menyangkut alasan mengapa kamu tidak bisa berkultivasi. Saya pikir kamu harus tahu tentang itu. Liu Qingqing menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah membuat keputusan penting, dan akhirnya berani menatap mata yang dalam itu. Gu Changge tertegun, sudut matanya berkedut kecil. Dia sudah tahu apa itu. Tidak heran Liu Qingqing bertingkah tidak biasa hari ini, tampaknya dia juga tahu. Alasan mengapa kamu tidak bisa berkultivasi, adalah karena aku, saat itu. Suara Liu Qingqing tegang, mencoba menyampaikannya selembut mungkin, tetapi dia tahu tidak peduli seberapa lembut dia berbicara, tidak akan mudah bagi siapapun untuk menerimanya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Gu Changge menyela. Oh, istriku, apakah kau sedang membicarakan tentang saat orang tua kita menyelamatkanmu dengan mengorbankan tulang akarku? Mendengar perkataannya, Liu Qingqing membeku, mulutnya terbuka namun tidak ada kata-kata yang keluar. Dia tahu segalanya. Semua persiapan mental yang telah ia persiapkan dalam perjalanan ke sini runtuh pada saat itu. Liu Qingqing, yang benar-benar bingung, hanya bisa menatap kosong ke arah pemuda di depannya dengan senyum santai di wajahnya. Bab 30, menyelesaikan, meningkatkan pola pikir. Liu Qingqing telah mempertimbangkan banyak kemungkinan dalam perjalanannya ke sana. Tetapi yang tidak disangkanya adalah Gu Changge ternyata sudah mengetahui segalanya. Lalu mengapa? Kamu tahu sejak awal bahwa gara-gara aku, kamu tidak bisa berkultivasi selama bertahun-tahun dan kamu dipandang rendah. Mengapa kamu masih memperlakukanku seperti ini? Ekspresi Liu Qingqing kosong, dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa jika posisi mereka tertukar, dia mungkin tidak akan bisa setenang dia. Karena kamu adalah istriku. Jika aku bisa, aku ingin sekali memberikan tulang akarku ini kepadamu sekarang juga. Mata Gu Changge penuh dengan keseriusan dan kata-katanya bebas dari kepalsuan. Dan apa yang dikatakannya memang benar, dengan tulus. Jika dia dapat mentransfer tulang akar ini ke Liu Qingqing, lalu membaginya kembali dengannya, dia akan langsung memperoleh nilai tulang akar sebesar 200. Kamu, mendengarkan kata-katanya yang tulus, Liu Qingqing tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya mempunyai tempat seperti itu di hati Gu Changge. Tetapi semakin dia memperlakukannya seperti ini, semakin dalam pula rasa bersalahnya. Jika Gu Changge mengutuknya setelah mengetahui kebenaran, dia akan merasa lebih tenang dan bisa menemukan cara untuk menebus kesalahannya. Tetapi sekarang, pihak lain itu sama sekali tidak memendam dendam, sebaliknya, hanya karena pertunangan semasa kecil, ia mengakui wanita itu sebagai istrinya. Jika kamu benar-benar tidak bisa melupakannya di dalam hatimu, bantu aku dengan sesuatu. Gu Changge tiba-tiba menatapnya dengan nada serius. Oke, katakan saja, dan aku setuju. Hati Liu Qingqing bergetar, menyadari ia pasti punya motif tersembunyi. Melihat ekspresinya, tugas ini pasti tidak mudah. Saya baru saja selesai berkultivasi, dan saya agak lapar. Bisakah kamu membuatkanku makanan? Tidak masalah. Gu Changge masih mempertahankan ekspresi yang sama, seolah sedang membahas masalah yang sangat penting.
Mari kita bicarakan dulu apa itu. Liu Qingqing ragu-ragu, dia sedang tidak ingin memasak untuknya saat ini, dia lebih memikirkan apa yang Gu Changge inginkan darinya untuk menenangkan hatinya. Hanya membuat makanan. Makan adalah hal yang paling penting, bukankah itu masalah besar? Ekspresi wajah Gu Changge tiba-tiba berubah, kembali ke sikapnya yang biasa dan penuh kemarahan, saat dia mendekat dan berbicara kepada Liu Qingqing. Hanya membuat makanan. Tidak ada yang lain. Sekarang Liu Qingqing telah menyadari, orang ini melakukannya dengan sengaja. Gu Changge mengangguk dan menunjuk ke dapur, tas penyimpanan di atas kompor berisi semua yang Anda butuhkan, tolong buatkan saya makanan untuk mengisi perut saya. Baiklah. Liu Qingqing membuka mulutnya, menghela napas lega dalam hatinya, dan diam-diam berdiri untuk pergi ke dapur. Lewat jendela, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah lelaki itu. Dia melihatnya meletakkan lengannya di atas meja batu, menopang wajahnya dengan tangannya, dan tersenyum ramah padanya. Merasakan tatapan itu, pipinya sedikit memerah, dan dia menundukkan kepalanya, menghindari kontak mata, dan mulai sibuk. Dalam hatinya, dia tidak dapat menahan perasaan menyesal terhadap dirinya sendiri. Liu Qingqing, oh Liu Qingqing, dia begitu baik padamu, bagaimana mungkin sebelumnya kau berpikiran buruk tentangnya? Anda tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi, jangan pernah meragukannya. Dia sudah memberi cukup untukmu. Memikirkan hal ini, tangannya tidak berhenti bergerak, meskipun dia belum pernah memasak sebelumnya, dia telah melihat orang memasak dan menyibukkan diri meniru tindakan tersebut. Dalam benaknya, ia berpikir, seberapa sulitkah memasak? Setiap keluarga manusia dapat melakukannya, dan ia, seorang gadis kebanggaan surgawi, harus mampu menguasainya juga. Mungkinkah itu lebih sulit daripada mengembangkan keterampilan ilahi? Segera, saat dia membawa satu demi satu hidangan, makanan, ke meja batu di luar. Wajah Gu Changge menjadi kaku. Kamu menyebut ini, membalas kebaikan dengan kebencian. Piring-piring itu, selain sisa-sisa hangus yang menghitam, tidak dapat dibedakan dari bahan pembuatnya. Maaf, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Liu Qingqing, ketika ditanya, tidak berani mengangkat kepalanya, menjawab dengan suara kecil sambil menundukkan kepala. Kalau saja para pengikut sekte dingin surgawi melihat kejadian ini, mereka mungkin akan berteriak-teriak ingin menelan Gu Changge, orang menjijikkan ini, bulat-bulat. Dewi yang angkuh dan dingin itu malah meminta maaf padanya. Kamu seharusnya minta maaf bukan padaku, tapi pada mereka. Gu Changge dengan tak berdaya menunjuk ke arah sisa-sisa hangus yang tak dapat dikenali di atas meja dan mengambil piring-piring itu. Setelah beberapa saat, dia kembali dari dapur dengan beberapa hidangan yang dimasaknya sendiri. Namun setelah keluar, dia melihat sesuatu yang membuatnya geli. Ketika dia pergi ke dapur tadi, Liu Qingqing menundukkan kepalanya seperti seorang murid yang melakukan kesalahan. Sekarang dia kembali, dia masih mempertahankan pose itu dan bahkan belum duduk. Jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh, ayo coba ini makanan pertama dari suamimu. Gu Changge berkata dengan nada menggoda dan duduk. Mendengarnya berbicara, Liu Qingqing akhirnya duduk, bibirnya mengerucut karena sedikit sedih. Dia tidak pernah menyangka bahwa memasak bisa lebih sulit daripada bercocok tanam. Bagaimana ayam dan bebek yang bagus bisa berubah menjadi hitam? Di bawah gerakan berulang Gu Changge, dia akhirnya menarik napas dan mengambil sumpitnya. Lezat. Terbuat dari apa ini? Begitu mencicipinya, mata Liu Qingqing berbinar. Ia tidak menyangka masakannya begitu lezat, jauh lebih enak daripada makanan dari restoran luar. Tentu saja, ini adalah hidangan unik yang dibuat dengan bumbu-bumbu rahasia oleh suamimu, kata Gu Changge sambil tersenyum sambil mendorongnya untuk mencoba hidangan lainnya. Ini juga enak. Hidangan apa ini? Liu Qingqing mencicipinya lagi dan tidak bisa berhenti memujinya. Yah, ini juga enak, seharusnya jadi paman yang enak, Gu Changge merenung serius sebelum menjawab. Jawabannya membuat Liu Qingqing tanpa sadar tertawa kecil. Menyadari bahwa dirinya telah keceplosan, dia buru-buru memeriksa reaksi Gu Changge. Lebih seperti itu, seorang wanita muda seharusnya lebih sering tersenyum. Jangan terus-terusan memasang wajah datar sepanjang hari, kalau sudah jadi kebiasaan, itu buruk, kamu mungkin tidak akan pernah tersenyum lagi. Gu Changge terus berbicara sambil tersenyum ringan, menciptakan suasana santai. Selama makan, Gu Changge hampir menyelesaikan semua kekhawatiran Liu Qingqing.
Dia pun menyadari bahwa Gu Changge tidak mengharapkan dia membalas apa yang telah terjadi sebelumnya, dia bersikap tulus terhadapnya, dan dia pun harus bersikap sama tulusnya. Setelah menjernihkan pikiran ini, Liu Qingqing merasa jauh lebih tenang. Pada saat itu, kondisi pikirannya tiba-tiba membaik. Pasangan Taois Liu Qingqing, kondisi pikiran membaik, pemahaman +5, dapat dibagikan. Pada saat yang sama, sebuah perintah pun terdengar dalam pikiran Gu Changge, yang membuatnya terkejut. Namun, dia tidak ragu-ragu dan secara mental memilih untuk berbagi. Pasangan Tao Liu Qingqing, pemahaman 90. Pembawa acara Gu Changge, pemahaman 93. Seketika, panel atribut keduanya berubah, dengan statistik pemahaman masing-masing meningkat sebanyak 5 poin. Ternyata makanan itu tidak hanya menyelesaikan masalah Liu Qingqing tetapi juga mendatangkan kebahagiaan yang tak terduga, makanan ini, sepadan. Terima kasih. Liu Qingqing berkata dengan suara sangat pelan hingga hampir tidak terdengar, kepalanya tertunduk. Apa gunanya makan? Karena kamu di sini, aku jadi tidak perlu bepergian. Ambillah ini. Gu Changge mengangkat bahu acuh tak acuh, berpura-pura mengambil sesuatu dari cincin luar angkasa padahal sebenarnya, dia langsung mengambil kotak giok yang berisi teratai salju berusia 10.000 tahun dari ruang sistem dan meletakkannya di atas meja.